Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berjumpa lagi. Bagaimana pengalamannya tadi menggunakan Canva? Ada kendala sedikit. Ya. Oh, apa itu kendalanya, bisa kita berbagi? Kendalanya ini Pak, jaringannya kurang bersahabat. Wah, jaringan kurang bersahabat. Oke, Bu Ida. Punya saya ini Pak, waktu mau pindah ke halaman lain, ya kan saya klik kayak kunci atau apa ini gambarnya kunci, itu bukan ke halaman berikutnya, tapi ke halaman sebelumnya. Sudah saya rubah tapi tetap Pak. Oke, bisa ditampilkan Bu? Sampai sekarang belum berhasil? Iya, mau saya tampilkan. Ya, coba Bu, monggo. Oke. Kemarin ada ibu-ibu WA saya, apakah di sini ya? Belum sempat saya balas. Iya Pak, saya. Oh, Bu Emil, nggih. Bu, nanti saya di WA lagi ya Bu ya? Iya, mau konsultasi bahan ajar Pak. Nggih. Saya scroll kemana nih, WA-nya tenggelam ya Bu, mohon maaf Bu. Kemarin kalau nggak salah Ibu WA lagi, nggih. Nanti saya di WA lagi Bu. Sudah muncul? Sudah Bu, sampun muncul Bu Ida. Ya, ini. Ini Pak, udah. Mana Bu? Yang saya klik. Ya, itu next itu mau di-linkkan ya Bu ya? Iya. Ya. Ini mau saya rubah ke halaman 4. Halaman 4, oke, klik saja, lalu ke halaman 4. Mana halaman 4-nya Bu? Halaman 4, terus berubah buka tautan gitu. Berubah kedua lagi. Yang ini. Oke, ya. Oh, ini dari 3 ke 4 ya Bu ya? Ya, dari halaman 3 mau saya pindah ke halaman 4. Tapi ternyata ke halaman 2. Oh iya, kan belum dicoba Bu. Ini Bu, tanda panah ini loh Bu, tanda panah di bawah itu, sebelah angka 6 itu. Ibu bisa. Mana Pak? Ini Pak? Bukan Bu, tanda panah ke bawah lagi. Kanan ini loh Bu, tanda panah atas bawah ini buat menampilkan slideshow. Ini Pak? Mana? Kanannya. Ini Pak? Kanannya. Oh, kanannya, ini. Nah, ya itu, nggih itu. Ya, ditampilkan. Nah, ini slide. Coba Bu. Iya. Mulai. Ya, next. Ya. Sebetulnya kalau next hanya ke halaman, ya itu halaman 2. Next, halaman 3. Next lagi. Ini pasti ke halaman 4, kan tadi sudah disetting. Oh, ke halaman 6 ini Bu settingnya Bu tadi. Kalau dari halaman 3 ke halaman 4 atau halaman 2 ke halaman 3, nggak usah pakai tombol Bu, langsung pakai tanda di bawah itu kan ada tanda lebih dari kurang dari itu untuk menuju ke slide selanjutnya atau kembali ke slide selanjutnya. Yang halaman 3 tadi ke halaman 6 Bu, coba di setting lagi. Okay. Ada lagi Bapak Ibu yang mengalami hambatan, kesulitan atau sampai frustasi? Tidak ada ya Bu, sudah luar biasa semua. Pak, untuk penyimpanan Pak. Iya. Bagaimana? Untuk penyimpanan kalau diambilkan dari YouTube itu Pak, disimpannya ke dalam video model MP4 gitu Pak, misalnya. Iya, model MP4. Kalau ada videonya, kalau ada animasinya, itu jadikan adalah MP4 atau video. Tapi kalau dia ada videonya, ada animasinya, ada tombol-tombolnya, lalu dirubah ke save as-nya atau share-nya sebagai PPT, nanti animasi, tombol maupun videonya tidak akan muncul Bu di PPT-nya. Iya Pak, tapi kalau yang YouTube Pak, setelah diubah ke MP4 juga tidak bisa berputar Pak. Nggak bisa muter videonya. Iya, tapi kalau video-video yang downloadan itu baru bisa. Iya, betul. Karena kan yang dari YouTube kan yang link, jadi harus online.
Kalau itu kan nggak bisa ya. begitu. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi solusinya tetap biarkan saja dia online, nanti dia tetap bisa dimainkan kapanpun Bapak Ibu mau begitu. Gitu Bapak Ibu, nggih. Tapi itu yang sudah dikirim barusan Pak, PPT-nya yang videonya tidak bisa terputar. Tidak apa-apa Pak ya? Oh, yang videonya tidak bisa terputar. Oke, nggak apa-apa Bapak. Kalau begitu boleh juga Bapak Ibu mengupload linknya saja boleh Bapak, tidak harus PPT-nya. Jadi linknya saja, nanti kan kita bisa ngeklik layarnya. Presentasi saya berikut di link ini, titik 2, nah nanti linknya dipastekan di situ Pak. Itu bisa seperti itu Pak Juli. Oke, oke. Jadi tidak harus mengupload file PPT atau PDF begitu, nggih. Oke, selanjutnya ada lagi mohon sewu Bapak Ibu. Jika tidak ada, monggo siapa yang akan menampilkan hasil karyanya yang luar biasa indah itu. Monggo, Bu Catur dulu dah, Bu Catur. Bu Mila ini, Bu Mila sudah angkat tangan ini. Itu Bu Mila aja ya. Iya, ya, Suaranya silakan, kecil, Bu Mila, suaranya kecil. Bu Mila, silakan Bu Mila. Bu Mil, Bismillah saya. Oke. Bumil. Bu Mil. Bu Mila, monggo Bu Mila. Iya Bapak, terima kasih. Wih, bagus. Dalam bentuk PPT ya, Bu ya? Iya Bapak, saya belum masih pemula, mohon maaf Bapak. Jadi tadi Oke. belum bisa belajar yang merekam video, Oh baru ya. nyoba yang mengambil gambar yang beranimasi di Canva, tetapi nyampe disimpan di PowerPoint hilang semua yang animasi bergerak-bergerak. Ya, betul, betul. Kalau di sana hilang semua. Ini tadi bikinnya pakai apa, Bu? Pakai PPT? Tadi tanyakan penasaran untuk ini menampilkan halaman ke halaman seperti Mbak Ida yang barusan. Ya, betul. Saya karena sulit akhirnya pakai yang di PowerPoint Bapak. Mohon maaf. Oh, ini pakai. Ya, Ini oke. mau mencoba dulu. Nggih. Monggo Bu Mila. Ini ceritanya anu kan ya Pak, memberikan kepada siswa ya Bapak? Nggak usah Bu, ceritanya isinya media saya tuh ini saja, begitu saja. Ya, Nggih. media saya itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Media saya PowerPoint, tadi ambilnya dari Canva, menceritakan tentang toleransi dalam keberagaman. Ini tadi saya ngambilnya sound-soundnya lewat PowerPoint Bapak, karena semua animasinya hilang setelah ditaruh di PowerPoint, semua animasi hilang yang kecil-kecil, tapi saya belum belajar yang video. Nah, dari PowerPoint ini ada tulisan toleransi dalam keberagaman. Jadi anak-anak bisa mengklik gambar di sebelah angka. Toleransi dalam keberagaman ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita klik 1, maka toleransi yang pertama adalah keragaman agama. Anak bisa ngeklik sendiri, mungkin maksud saya begitu niatnya. Kemudian kalau sudah sudah di back, kembali lagi toleransi apa yang kedua, bisa klik lagi yang ke nomor 2 gambarnya. Klik, nanti keluar keragaman suku dan ras. Kemudian anak-anak bisa klik sendiri nanti buat pelajaran di rumah, back ke nomor 3. Keragaman sosial budayanya ada adat, harian adat, dan rumah adat. Bisa klik lagi, back. Dan nomor 4 ada keragaman gender, bisa klik back.
Nah, terakhir ada pertanyaan. Anak-anak bisa klik pertanyaan. Ini pertanyaannya. Nanti dijawab. Klik back yang ada gambarnya. Kemudian finish. Dan ada bergeraknya. Begitu saja Bapak. Baru pemula, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus Bu Mila Kamila ya, animasi meski pakai PPT murni itu ya Bu Mila ya, tapi sudah bagus hasilnya. Tinggal ditambahkan nanti identitas sekolahnya kalau Bu Kamila presentasi pembelajarannya nanti di pengembangan Baik. perangkat. Ya Bapak, terima kasih masukannya dan ilmunya. Ya, bagus Bu Kamila, nggih. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Mau coba tapi takut, Pak. Masih. Mau dimarahi, nggak ada yang marah Bu, jadi nggak perlu takut di sini. Kita sharing. Jadi sederhana. Ya coba Bu, silakan Sederhana di. saja, Pak. Nggih Bu Dwi Asnawati. Bismillah saya coba ya, Bapak. Iya, sudah tampil Bu, ini luar biasa bagus. Belum. Oh, belum. Oh, saya lihat diri saya sendiri, mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tampil, Bapak? Sudah. Oke, sampun. Oke. Ya, hari ini hari Selasa 21 September 2021. Hari ini kita akan ini langsung ya Bapak ke siswa ya? Bukan, kita sebagai teman-teman saja, teman guru gitu aja. Saya membuatnya menggunakan ini itu saja. Oh iya. Nah, Iya, Pak. Hari ini saya mau menjelaskan tentang tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang IPS KD 3.2. Pokok materinya tentang usaha jasa. Di sana dijelaskan, di slide ini dijelaskan apa itu usaha jasa. Selanjutnya, pada slide berikutnya, jenis-jenis usaha berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah jasa profesi dan yang kedua adalah jasa keterampilan. Di sini adalah beberapa contoh tentang usaha jasa, jenis-jenis usaha jasa. Usaha jasa profesi contohnya yaitu tentara, dokter, dan usaha jasa keterampilan contohnya seperti tugas supir atau ojek. Terus di sini dijelaskan jasa profesi adalah dijelaskan mengenai definisi tentang jasa profesi. Jasa yang selanjutnya, slide yang kedua dijelaskan mengenai definisi dari jasa keterampilan. Itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah bagus Bu. Tadi membuatnya pakai apa Bu? Pakai Canva Bapak. Oh ya, sudah bagus Bu. Langsung di Canva. Nanti kalau ditambahkan videonya itu yang bulat di bawah itu, insya Allah akan lebih menarik Bu. Oh iya Bapak. Ya bagus, sudah bagus Bu. Nanti slide-nya kan bisa ditambah lagi supaya lebih lama lagi belajar. Iya. Ya, makasih Bu Dwi Ya, terima Ernawati. kasih Bapak. Assalamualaikum. Selanjutnya yang angkat Sama-sama. tangan ada Bu Catur dan Pak Anton. Bu Catur dulu lalu Pak Anton ya. Ya Pak. Oke, monggo Bu Catur. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canva saya rubah ke Video. ya MP4 Bapak. Nah, di sini tampilannya adalah seperti ini. Jadi temanya bermain di lingkungan. Kemudian mapelnya. Kemudian materinya. Kemudian ini adalah video pembelajaran saya, Pak. Nanti anak-anak saya suruh melihat. Kemudian untuk matematikanya di sini ada foto. Ini adalah saya melakukan video call, yaitu siswa saya suruh tutup mata untuk menghafalkan perkalian.
kemudian SBDP-nya mengenal pola irama sederhana melalui alat perkusi yang tersedia. Ini saya menampilkan hasil kiriman video dari murid saya. Sudah itu saja Bapak, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Maria. Ada kesulitan Bu ketika membuat ini? Enggak Bapak, alhamdulillah dari ilmu dari Bapak bisa saya aplikasikan di sini Pak. Oh, sudah mencoba yang memakai video Bu? Memakai wajah kita itu? Oh belum Pak, untuk yang itu mungkin nanti ke depannya untuk PPL-nya saja. Oke, ya terima kasih Bu Catur. Bisa Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada Pak Anton, monggo Pak Anton. Ya, terima kasih. Saya ya, Pak. Oke, monggo. Habis ini Bu Eka Nur Apiak ya. Sudah bagus-bagus kok hasilnya. Sepertinya tadi hanya pura-pura saja. Sudah Pak? Sudah kelihatan, Oke, Pak. mantap. Belum kelihatan ya. Ya, diklik dulu PPT-nya atau Canva-nya atau PDF-nya, Pak. Sudah ini Pak, sudah saya klik ini. Ya tampil. PPT-nya belum tampil Pak atasnya. Iya ini, kenapa ini? Mungkin laptopnya lelah Pak menerima tekanan terus-menerus. Laptopnya maraton ini belum ya. Bentar Pak, coba. Oh ini, udah kelihatan Pak? Nah, sudah kelihatan Pak. Silakan Pak. Oke, Belum. terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simulasi misalkan di kelas ya, Pak Oh ya. ya, boleh. Pada pengantar pembelajaran kelas 5 pada semester 1. Bila kita mulai. Anak-anak di pagi yang cerah hari ini Bapak ucapkan selamat pagi, semoga sehat selalu, selamat datang di kelas 5 yang sekarang ini menjadi kelas baru ya, baru. Mudah-mudahan bisa betah di kelas 5 ya. Kalian sudah tak terasa ya, sudah punya adik 4 ya. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 serta kelas 4 ya, kayak anak-anak ya. Baiklah kita mulai ya pada hari ini. Pengantar ya, kalian nanti di kelas 5 mau belajar apa saja. Hari ini agendanya Pak Guru jelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di kelas 5 dalam satu semester. Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5 untuk anak-anakku tercinta. Semoga bahagia selalu. Di kelas 5 ini ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari ya. Ini seperti ini anak-anak bisa dilihat ada 5 tema. Ada 5 tema. Jangan dijadikan beban, tapi ini mudah-mudahan menjadi suatu awal sebagai perangsang untuk merasa penasaran kalian ya di kelas 5. Setelah tahun kemarin belajar di kelas 4, mungkin sudah ada sedikit tentang ini. Di kelas 5, ayo kita gali lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Yang pertama, ada organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kedua, udara bersih bagi kesehatan. 3, ada materi makanan sehat. Ya. Kemudian ada sehat itu penting. Dan kelima, ada ekosistem. Bila anak-anak pada tema 1 ini apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat sub materi tema kelas 1 ya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dalam tema ini kita akan belajar submateri tentang 1, organ gerak hewan. Kita akan mempelajari nih hewan-hewanan ya. Mungkin sudah tahu teman-teman atau anak-anak tentang hewan-hewanan, nanti kita akan bedah ya.
kita akan mempelajari hewan-hewanan. Kemudian hubungan manusia dan lingkungannya itu juga nanti kita pelajari. Kemudian lingkungan dan cara memanfaatkannya ya, pemanfaatannya. Nah, kalau sudah belajar materi itu nanti di akhir tema ini ya, sebagai gambaran kalian semua, nanti ada kegiatan berbasis proyek seperti itu ya. Kayak lanjut pada tema 2. Nanti kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Ada beberapa subtema yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Itu nanti kita pelajari juga. Kemudian pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ya. Kita manusia, makhluk hidup semuanya bernapas ya. Kemudian memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ini ya organ ya. Organ pernapasan anak-anak. Mungkin kalian lebih familiarnya dengan organ tunggal ya. Beda gitu ya. Kalau ini organ pernapasan. Kemudian kegiatan berbasis proyek dan literasi itu pasti ada pada akhir tema. Lanjut pada tema ketiga, anak-anak. Itu kita akan membahas tentang makanan sehat nih. Biasanya demen banget nih ya, kadang kalau sudah membahas tentang makanan-makanan nanti. Dalam makanan sehat ini kita tidak akan praktek masak ya anak-anak, tapi kita akan belajar bagaimana sih makanan yang sehat itu seperti apa ya. Ada subtema pada tema 3 ini bagaimana tubuh mengolah makanan, kemudian arti pentingnya makanan sehat untuk kita itu apa, akan kita pelajari. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat ya. Jadi ini yang mau jadi dokter-dokter nih ya, banyak yang cita-citanya jadi dokter. Nah ini ya dasar pengetahuannya di sini anak-anak ya. Oke kita lanjut pada tema 4. Ada sehat itu penting ya, kalian pada sehat ya. Sehat itu penting, sehat itu enak, sehat itu nikmat ya. Maka akan kita pelajari beberapa subtemanya yaitu peredaran darahku sehat. Kemudian gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Itu akan kita pelajari, kita bedah semua nanti di kelas 5. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana sih cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Itu akan kita pelajari ya. Kemudian terakhir seperti biasa nanti ada kegiatan berbasis proyek. Kemudian pada tema 5 kita akan membahas ekosistem ya. Apa sih itu ekosistem? Nanti akan kita pelajari. Kemudian subtemanya ada komponen ekosistem ya, penyusunnya itu ya apa sih? Kemudian hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem tersebut itu seperti apa? Apa saja sih yang saling terhubung gitu kan? Saling keterkaitannya, saling membutuhkannya itu nanti kita pelajari juga. Kemudian keseimbangan ekosistem ya. Seperti apa? Kita harus ngapain nih supaya ekosistem kita seimbang, ekosistem kita terawat. Nah, nanti kita pelajari ya. Kemudian seperti biasa di akhir tema kita akan ada kegiatan berbasis proyek dan literasi. Itulah anak-anak gambaran materi yang akan kita pelajari pada 1 semester ke depan, 6 bulan ke depan ya. Itu yang akan kita pelajari. Ingat anak-anak ya. Kita semua akan belajar agar menjadi pintar. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Tetap semangat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus Pak Anton, luar biasa. Pakai Canva ya Pak. Lalu Bapak rubah ke PPT ya. Canva Pak. Iya, kelihatan ya karena tema ini adanya di Canva. Ada kesulitan Pak Taswan tadi? Saya kesulitannya ketika kita akan menggunakan video Pak terkait jaringan merekam, kemudian terkait muatan memorinya gitu ya Pak ya. Besaran memori itu seperti itu. Ya. Oke. Kalau terkait video mungkin nanti bisa pakai link YouTube saja ya mungkin ya Pak Anton bisa membuka via YouTube. Kalau masuk ke PPT-nya terlalu berat nanti juga memorinya laptop juga terlalu menderita ya. Ini juga macet ini ya. Oke. Gimana nih ngakhirinya Pak? Saya macet ini. Ya ditunggu sampai ngamat Pak. Ya kita tunggu sampai Pak Anton selesai share screen-nya. Tadi ada Bu siapa ya? Sebelum Bu Anita tadi ada yang sudah angkat tangan saya lupa. Saya Pak. Bu Epa ya? Eka Pak. Eka Nur Apia.
Oh iya Bu Eka, Pak. Loh kok jadi di bawah Bu Eka tadi yang paling atas? Iya, soalnya ngacung lagi, Pak. Oh ya, loh kok Bu Anita nggak jadi. Bu Epa Nur Apiah silakan Bu Eka Nur Hentikan Apiah. dulu berarti Pak ini. Ya Hentikan betul, ya. ya Pak. Oke Ya, Pak, terima kasih. hentikan presentasi. Kita lihat punya Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi video saat presentasi saya itu tadi kan dibuat di Canva, Pak. Terus kemudian dikonvert ke video atau MP4. Jadi ini saya nampilkan videonya saja ya, Pak. Ya, videonya saja tidak masalah, Bu. Ya, jadi mungkin cuma sebentar hanya menampilkan ini hasil dari slide-nya yang dirubah ke video. Baik, bismillah, izin share screen. So, oh ini bagikannya nggak muncul. Oke, bagikan. Ini sudah terlihat apa belum, Pak? Belum. Sudah. Oh, share screen. Sudah Bu Eka. Oke, saya nyalakan ya, Pak. Silahkan Bu, silahkan. Oh iya, bentar, Pak. Ini kenapa nggak bisa nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, klik play. Bu Eka, headsetnya dilepas dulu coba tuh, biar suaranya bisa masuk ke sini. Oh iya, Pak. Ya, jadi pakai suara laptop aja. Masukkah, Pak? Coba di play lagi, Bu. Oh, sudah di play. Itu mungkin anak-anak bisa melihat di situ ada Nah. varian, ada orang menggunakan pakaian tradisional, ada juga berbagai rumah adat. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian tahu berapa jumlah provinsi di Indonesia? Yo, siapa yang tahu? Ya, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan keberagaman dan keunikan budayanya masing-masing. Jadi, masing provinsi atau daerah di Indonesia itu memiliki macam-macam keberagaman, semuanya memiliki keunikan. Nah, yuk kita tonton dulu. Nah, pada saat kalau misalkan dikonvert ke F4 itu video dari YouTube-nya tidak bisa kita ini kan Pak, tidak bisa diputar. Iya ya Pak. Halo? Ya, tidak bisa ya Bu ya, videonya tidak bisa dijalankan. Iya, kalau misalkan kita ngambilnya dari link kemudian ditaruh di situ tuh pas diunggah dalam bentuk FM4 itu nggak bisa muter Pak. Kalau di betul. Nah, Ya betul itu Bu. tadi Pak. Iya. Ya karena dia kan link ya Bu ya, link dimasukkan ke itu betul. ya, jadi nanti hanya gambar saja. Kecuali itu adalah bentuknya video ya, video langsung yang bukan Iya, link. kalau video itu tadi bisa. Enggak bisa ya itu ya. Tapi itu akan bisa diputar kalau misalkan kita langsung menggunakan Canva-nya gitu Pak online. Jadi screen screen-nya itu pakai Canva-nya langsung. Oke, kalau pakai Canva-nya langsung, besok Ibu bisa presentasi itu. Linknya saja yang di-share, linknya saja yang di-share di tugas atau upload laporan atau apa, tinggal link saja, link presentasi materi atau link media pembelajaran. Nah, pastekan saja di situ. Itu bisa. Iya, biasanya saya seperti itu Pak, pakainya link. Kemarin juga pas nyoba sama anak-anak itu pakai link, jadi langsung dari Canva. Gimana Pak, nggak paham? Bu Eka Nur Apiah, siswa bagaimana ketika Ibu menggunakan ini? Antusiasmenya bagaimana?
Oh, video seneng seperti banget Pak, mereka malah Bu nyoba lagi kayak gitu. Kapan lagi Bu pakai Zoom, kapan lagi pakai Canva kayak gitu Pak. Mereka mungkin seneng hal-hal yang baru gitu ya Pak. Jadi kan selama ini pembelajaran itu biasa di sekolah gitu kan. Ketika mereka menemui hal-hal yang baru seperti ini tuh seneng kayak gitu. Oke, ya bagus, syukurlah, Betul. alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Eka Nur Apiah ya, sepertinya sudah sering Iya, menggunakan sama-sama, Canva. Tadi ada yang belum paham sepertinya. Bu siapa tadi mau menanyakan Pak, maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya Saya Pak. Ya itu Bu, maksudnya Bu- gimana? Presentasinya Hafidah, pakai Canva, terus linknya gimana Pak? Nggak paham. Bu Hafidah Amalia ya. Tadi Iya, kan Pak. di Canva ketika kita mau menyimpan kan ada kalimat share gitu kan? Oke. Nah, sharekan saja, copy linknya saja Bu. Nah, saya Oh contohkan. begitu. Nah, linknya nanti ditaruh di LMS tugas PPG ini. Misal Berarti ya, tidak perlu di-download, diunduh. oh, tidak perlu Bu ya. Oh, Memang boleh oke. ditaruh linknya. Bahan ajar saya ditaruh di sini. Nah, biasanya taruh di Drive atau taruh di link Canva saja sini boleh. Sama Bu. Nanti dosen langsung melihatnya di situ. Sama kan seperti tadi saya share itu. Oke Pak. Oke. Mungkin bisa diberi contoh Bapak, soalnya masih Oke, kayaknya saya- banyak yang bingung. Saya sharekan punya saya yang tadi ya, desain punya saya. Sebentar, saya buka Canva-nya saya dulu. Tapi saya sudah bikin tuh mana ya? Oh, ini belum di refresh. Saya refresh dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Suara TV di belakang saya masuk nggak Bu? Enggak, Pak. Oh enggak, oh ya syukur. Anak saya nonton TV. Wah ini punya saya tadi. Saya share screen. Nah, misal seperti ini Bapak Ibu sudah selesai membuat kanvanya ya, membuat kanvanya, presentasinya sudah selesai. Nah, di sini kan ada tanda titik 3 ini, nampak boten di layar? Nampak. Ya, nampak. ya, Ya Pak, klik di nampak. sini. Nah, ini share linknya ini yang Bapak Ibu klik saja, klik di sini. Nah, copy. Nah, copy ini masukkan ke LMS Bapak Ibu, ke tugas-tugas Bapak Ibu. Ya, misal saya tuliskan di sini. Jadi nanti saya contohkan sebentar ya Bapak Ibu. Ctrl V. Jadi nanti ketika Bapak Ibu atau dosen mengecek jawaban Bapak Ibu, mereka tinggal ngeklik linknya ini, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu dosen tidak harus mendownload punya Bapak Ibu, kan insya Allah Bapak Ibu dosen punya kuota begitu ya, tinggal ngecek saja. Ini contoh hasilnya menjadi seperti ini. Nah begitu. Nah ini media yang sudah dibikin oleh Bapak Ibu. Nah tadi kan bentuknya video. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Atau ini bentuknya video ya linknya. Bisa juga linknya adalah bentuknya. Nah ini punya siapa nih? Punya Bu Eka Nur Apiah tadi video bukan Bu Eka? Coba kita cek. Kalau yang ini kanvanya Pak. Oh kanvanya ya bagus nggak apa-apa. Iya. Oh ini video Bu. Oh Kalau videonya udah saya upload langsung. oke. Ini video. Lalu coba yang Bu Dwi Ernawati. Kita cek. Nah, kalau Bu Dwi Ernawati ini slideshow bentuknya presentasi ini. Nah, gini kan. Nah, begini Bapak Ibu. Nah. Oh, ini bisa jadi Bapak Ibu dosen atau penguji tinggal ngecek saja animasinya. Oke, gini ya. Ya sama seperti PPT ini tanda next, backsnya di sini dia.
Kalau mau kembali ke slide 2 tinggal tambahkan tombol atau hyperlink lah kalau bahasa PPT-nya. Gitu Bu, bisa dipahami? Bu siapa tadi? Bu Hamidah? Nggih, Pak. Terus mau tanya ya, Pak. Kalau pakai HP, desain kita di Canva kan tersimpan. Nah, kalau kita pakai laptop, ini juga tersimpan di akun kita gitu. Desainnya sudah pernah. Iya, betul sekali. Betul. Contoh ini Bu, contoh ya. Contoh punya saya kayak buku NYA. Ini saya dulu membuat ini brosur gini. Itu melalui HP Bu ini. Ini saya bikin melalui HP nih gambar ini. Mana tadi? Nah ini saya tuh ini membuat ini menggunakan HP Bu dan saya buka di laptop ya sama Bu hasilnya seperti ini. Nah bisa dicernakan ya. Nah, Oke, Pak. dulu Itu tadi punya saya download PDF karena Bapak belum menjelaskan tadi sebelum Jimmy presentasi. Jadi enggak share link, Pak. Download PDF. Tidak apa-apa ya, Pak? Sama ya. Tidak apa-apa. Iya, sampun. Wah, ini sudah pada share di sini nih. Terus. Ada lagi yang mau presentasi, Bapak Ibu? Silakan, nanti ada yang sudah angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan Bu siapa? Bu Emil ya? Iya. Ini monggo Bu Emil. Alhamdulillah. Bagus kok ini hasilnya. Tombol share-nya nggak mau aktif ini, Pak. Ditekan halus-halus Bu. Sentuh, klik kiri, lalu yang paling atas diklik. Ini nggak mau yang bagian share sama cancel itu loh, Pak. Yang share-nya ini nggak mau aktif dia. Oh, Klik gambarnya ini Bu. dulu, Bu. Klik gambarnya, Sebelahnya diklik. share. Nah, Oh, gitu ya. Share. Terus kanvanya ya. nah luar biasa, bagus sekali. Ini biasanya saya kalau buat media pembelajaran pakai pakai slide itu hanya beberapa slide seperti ini. Jadi hanya kira-kira pembelajaran hari ini tentang apa, kemudian dikasih pengantar materi sedikit seperti ini, dan kemudian dijelaskan lewat video, ya seperti ini. Kemudian kelanjutan materi berikutnya saya masukkan di lembar kegiatan peserta didik. Jadi seperti ini. Lembar kegiatan peserta didiknya kalau diklik nanti linknya seperti ini. Oh, oke, bagus Bu, Ya. pakai live worksheet ya Bu ya. Iya. Ya, betul. Di sini nanti kekurangan materinya bisa nampilkan link, bisa lihat video juga. Nah, ini anak-anak lebih senang kalau dapat lembar kegiatan seperti ini. Oh, oke, luar biasa ini. Sudah pinter-pinter. Pakai Canva juga desainnya. Oke, ya, luar biasa. Coba Bu, yang kanvanya tadi di play Bu, diperbesar Bu, di slide show kan. Tapi ini nggak bisa ngeklik link ya Pak. Gimana Bu? Kalau Iya betul. ini linknya betul. nggak bisa diklik. Ya, nggak apa-apa. Tadi bukan itu teks masalahnya, bukan link tadi kan nulisnya. Iya. Ya. Oke, ya terima kasih Bu Emil ya. Tadi kita dikenalkan oleh Bu Emil juga ya. Saya dulu pernah belajar sedikit live worksheet ya. Membuat media sederhana. Bagus itu live worksheet. Sudah berapa lama Bu menggunakan live worksheet? Sudah sejak awal pandemi. Yang saya kan juga ngajar di SMA. Kok anak-anak SMA itu lebih mudah mengumpulkan tugas lewat itu ketimbang langsung diberikan tugas lewat WA. Iya, betul. Live worksheet ya. Oke, terima kasih Bu Emil Zuliawati ya. Di modul pendalaman materi TIK juga ada live worksheet-nya itu. Di dalamnya ada. Ada lagi selain Bu Emil? Bu Eka Nur Apiah, betul ini betul apanya Bu?
Iya Pak, jadi kalau di Canva itu selain bisa bikin video pembelajaran juga bisa bikin LKPD interaktif, worksheet, kayak gitu Pak. Banyak hal yang bisa dibikin di Canva. Iya betul, yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu hanya baru 10%-nya mungkin dari 100%, Iya, Pak. ya. Masih banyak potensi yang bisa kita gali dari live worksheet Canva, yang mana itu tidak dimiliki oleh PowerPoint ya Bapak Ibu semuanya. Iya. Ya tinggal nanti kreativitas tanpa batas yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan, kami persilakan. Monggo yang akan presentasi lagi. Pak Juli, coba Pak Juli. Yang belum pernah presentasi siapa? Kalau di pendalaman materi yang lain diminta presentasi semua ya Bu ya, Bapak Ibu. Iya. Ya. Iya Pak. Kadang ada yang perwakilan Pak. Oh gitu ya. Kalau saya perwakilan saja lah. Saya tuh pernah tiap guru itu presentasi begini, selesainya pukul 5:30 sore Bu. Iya pernah bahasa Indonesia sampai selesai semua. Waduh, luar biasa sampai sore. Monggo ada lagi yang lain, ayo silakan. Yang bapak-bapak ini, ayo bapak-bapak. Pak Dul. Pak Dul ini, Pak Dul Harisun, monggo Pak Dul Harisun. Punya saya ya kendalanya di video tadi itu Pak, nggak bisa muncul, nggak bisa muter. Ya, kalau di download ya Pak, tapi kalau tetap di Canva, insya Allah bisa Pak. Iya, saya download tadi Pak, jadi harus share link Pak ya. Iya betul, coba Pak, di-share link Pak. Ini sudah terdownload Pak, jadi ngeditnya ini gimana Pak ya? Oh, tinggal dibuka lagi Pak Canva-nya, otomatis file Bapak masih ada. Bapak tidak merasa menyimpan, tapi Canva sudah berbaik hati menyimpan punya Bapak. Oh gitu. Iya betul begitu. Bu Nur Fadilah Umah, monggo mau share screen. Punya saya biasa Pak, tidak seperti Bapak Ibu guru yang lain. Sama saja Bu, semuanya juga sama. Monggo Bu Nur Fadilah. Iya, saya coba ya Pak. Ya oke. Sudah muncul Pak di situ? Muncul. Sampun, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Jadi punya saya itu, saya opening dulu seperti ini. Saya tuliskan untuk judulnya, tema berapa yang akan dipelajari. Kebetulan ini saya ambil di kelas 4, tema 9. Dan kemudian untuk page 2-nya, saya berikan gambar biar merangsang anak-anak dulu agar semangat. Kemudian dari gambar ini nanti saya anak-anak saya ajak untuk diskusi. Oke, seperti yang uraian yang saya jelaskan di bawah itu, dan dari gambar itu nanti anak-anak akan saya beri pertanyaan, kemudian kita jawab bersama, seperti itu. Pada yang slide ketiga, nah, tetap akan saya tampilkan banyak gambar di sini Bapak Ibu. Jadi murid saya itu sangat gimana ya, mungkin di kelas-kelas yang terdahulu, saya kan kebetulan sekarang kelas 6, yang dulu saya kelas yang bawah, itu sangat senang kalau mereka gurunya datang dengan bawa LCD seperti itu. Jadi masing-masing kelas belum ada, jadi kalau guru itu bawa diopter ke kelas, itu mereka sudah kelihatan antusiasnya. Jadi dengan ditampilkan gambar pertama saja sudah nampak penasaran seperti itu. Nah, kemudian di slide ketiga ini saya tampilkan sumber-sumber energi, kemudian akan ada interaktif. Nah, sumber energi dari masing-masing gambar itu apa anak-anak? Dari yang bermain bola, anak-anak bisa main bola itu sumber energinya didapat dari mana? Kemudian menyetrika baju, sumber energi dari mana? Dan seterusnya sampai dengan saya bertanya tentang perubahan energi apa yang terjadi dari 3 kegiatan ini. Nah, selanjutnya
Nah, dari penjelasan maupun diskusi tadi, maka kita beralih pada pemanfaatan energi. Nah, dari pemanfaatan energi apa sajakah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Karena selain gambar, kita juga akan ada interaktif. Jadi anak-anak nanti akan mengumpulkan jawaban mereka sendiri. Nah, seperti misalkan energi gerak, kemudian akan dihasilkan energi listrik dengan kemudian ada PLTA. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak diminta lagi untuk mencari jawabannya kembali. Kemudian dari hasil itu saya memberikan sedikit uraian materi bahwasanya sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui, contohnya adalah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya itu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Nah, tetap seperti itu. Dan yang terakhir saya beri evaluasi untuk anak-anak. Jadi tidak sekedar anak saya tampilkan materi saya juga akan memberikan evaluasi di setiap akhir pembelajaran. Untuk ini, pada sesi ini saya beri 2 evaluasi, yaitu yang pertama memberikan contoh hasil sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka sendiri. Jadi mereka akan mencari tahu di tempat tinggalnya sendiri, ataupun mencari, saya lebih luaskan konteksnya di kota, kabupaten, atau provinsi. Nah, ini karena ini tugas, jadi mereka bisa berdiskusi. Kemudian yang kedua, membuat daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggal anak-anak itu sendiri. Nah, cukup Bapak, itu saja punya saya. Ya, terima kasih. Ya, barangkali ada koreksi atau bagaimana Bapak, silakan, saya mohon koreksinya. Sudah bagus, Bu. Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Saya sekarang 2 tahun ini kelas 6, Pak. Kelas 6 ya, oke. Okay. Di mana, Bu? Di Sidoarjo. Sidoarjo, oke. Ya. Nah, Ibu tadi sudah berhasil mencari gambar-gambar itu. Itu iya. carinya di Canva juga? Betul, betul Bapak. Saya coba cari, ternyata gambarnya bagus sekali. Nah, daripada ambil di Google kan, apa ya, kejernihan gambarnya itu bagus, Pak. Ya, betul. Bagus jernih. Di sini gambarnya, Bu, tajam resolusinya. Nggih. Ya, itu Ibu langsung mencontohkan gambar perubahan energi itu yang gambar setrika, gambar itu, nah kan sudah langsung nampak ketika kita cari gambar di Canva. Jadi kita tidak usah nyari balik dari Google, lalu di-download, taruh di PPT, balik lagi ke Google, cari lagi. Nah, ini seperti ini lebih memudahkan Bu Fadila. Apalagi siswa-siswi Ibu tadi disampaikan suka dengan gambar-gambar yang menarik begitu atau yang banyak ya secara visual mereka lebih. Iya, betul Pak, betul. Lebih mengenal. Ya. Terima kasih Bu Nur Fadila. Terima kasih Pak. Saya akhiri stop sharingnya. Monggo Bu Nur. Monggo yang lain, Pak Juli. Jadi Pak Juli. Sebentar Pak, masih Yano ini Pak, masih diedit. Oke. Monggo yang lain. Ike Oktaria. Oke, silakan Bu Ike. Mau coba ya Pak, karena ini Canva ini saya baru belajar hari ini untuk ambil gambar. Biasanya juga copy paste dari Google, agak susah juga gambarnya pecah. Saya coba nggih Pak. Jadi yang namanya Canva selain bikin presentasi juga bikin cover. Misal Bapak Ibu pengen bikin cover sampul modul, sampul LKPD, atau sampul PPT, atau background Zoom, background apa gitu. Nah, bisa sekali. Bisa kelihatan Pak, sampul? Bisa Bu, kelihatan wajah saya nih Bu. Oh, maaf. Belum Bu, belum nampak. Maaf. Sebentar, ada pertanyaan Bu Maria. Bagaimana pada ini? Bapak bisa diulang cara hyperlink. Oke, habis ini saya ulang untuk hyperlinknya. Belum bisa Pak? Oh, sudah bisa Bu Ike. Oh iya. Saya Pak ini belajar Canva hari ini yang saya dapatkan ini banyak ilmu yang mungkin sedikit ya, maksudnya saya belum kenal Canva sama sekali. Ini saya coba tujuan pembelajaran hari ini yang saya dapatkan hari ini, saya bisa menyisipkan foto, kemudian video yang saya buat, ini video saya buat sendiri Pak, maksudnya ada beberapa materi kan yang memang tidak bisa diajarkan secara apa ya, secara langsung lewat ini, kayak seperti matematika kan memang harus tatap muka, kalau begitu tidak bisa.
harus. Nah ini saya coba ini video pendek. Teman-teman tadi terkendala kok putus. Apakah ini juga sama? Saya juga belum coba. Coba di slideshow saja, Bu. Pripun, Pak? Di slideshow. Di slideshow. Ya itu Iya. tanda panah ke atas sudut kanan sama sudut kiri. Samping yang angka 7 itu loh, Bu. Sampingnya, oh ini ya Pak, niki nggih. Bawah. Nggih. Nah, nggih, terus niku. Terus Nah, ini di pojok kiri bawah itu ada tanda back sama next itu untuk itu nanti. pripun Pak? Di pojok kiri bawah itu ada tanda back sama next itu 4/7 itu. Nah, Oh, iya. itu diklik. Nah, itu untuk tampilannya begitu. Mulai dari 1 coba. Ini Nah, hari ini saya gitu. belajar menggunakan Canva nggih Pak, yang Oke, nah, tujuannya untuk agar bisa membuat materi presentasi yang menyenangkan bila dikombinasi dengan video dan foto. Kemudian nun sewu ini ternyata juga masih apa ada hubungannya sama jaringan internet ya Pak? Itu bisa di-play kok, Bu. Nah, Halo? di-play saja itu bisa jalan itu. Mubeng-mubeng. Nggih. Ya, nggak apa-apa, tapi itu bisa jalan kok itu. Oh nggih. Iya. Tidak bisa ya. Berarti ini masih apa bisa ya Pak nanti kalau Bisa, Bu. Oh, Cuman iya. ini mungkin jaringan tempat Ibu itu masih Nggih. butuh perjuangan ya. Oke. Kemudian ini cuman gambar-gambar aja. Kemudian non sewu ini saat Oh iya, Udah, foto-foto itu ya. aja. Nah, ini Ibu bisa memasukkan foto model seperti ini. iya, karena memang saya sama sekali nggak bisa. Mohon maaf. Ini Oke. kembali lagi ke gimana nggih Pak? Coba di-share screen lagi, Bu. Tadi belum selesai saya melihatnya. Oh iya. Yang mana Pak? Ya di-share screen aja Canva-nya itu tadi. Oh, bisa. Oh, ini tadi belum keluar ya Pak? Belum, Bu. Tadi sudah lihat ini terus Ibu keluar lagi. Oh, kemana ini saya kok nggak bisa? Oh, Gurungnya siapa lagi sekarang? Siang-siang. Gurunya Bu Ida. Bu Ida ya. bisa Pak? Oh iya, sudah bisa. Sudah muncul, Bu. Nah, coba kita perhatikan Ibu, Bu Ike dan Bapak Ibu yang lain. Di atas Bapak Ibu itu ada tanda detik ya, Bu. Nggih. Itu 5S, maksudnya adalah 5 detik. Jadi nanti ketika PPT ini dirubah ke dalam video, maka satu slide itu akan berjalan 5 detik begitu. Jika 5 detik dirasa kurang, Bapak Ibu bisa klik itu. Coba Bu, diklik saja Bu, tidak usah malu-malu. Ya, ditambahkan detikannya. Ya, edit waktu. Nah, itu bisa diganti. 10 ini detik bisa satu diganti. slide. Ya, itu tiap satu slide jadi nanti 10 detik begitu. Oh iya. Ya, kalau mau dijadikan play terus secara terus-menerus begitu atau video. Begitu Bu itu ya. Ya, terima kasih Bu Ike. Nggih, sami-sami Pak. Terima Pak, kasih izin ilmunya hari ini Pak. Sama-sama. Ya, silakan Bu Kamila. Kalau slide yang ke-1 inginnya 3 detik, slide yang kedua karena ada video 15 detik, ingin 15, bisa Pak? Bisa saja Bu. Jadi tiap itu kan hitungannya tiap slide Bu tadi. Ya. Begini iya, Pak. Bu Kamila, kalau kita tulisnya bawaannya 5 detik, lalu di dalam slide itu ada videonya, kan videonya harus nunggu diklik tampilkan Bu, diklik play maksud saya. Padahal videonya 1 menit begitu kan, misal. Ya nanti slide itu akan mengikuti lamanya video. Selama kita belum nekan next begitu ya, slide itu tidak akan berpengaruh. Jadi maksud saya begini, detikan itu tidak akan berpengaruh ketika kita presentasi dalam mode presentasi biasa, yang ada next sama back itu ya. Dia berpengaruh ketika kita rubah menjadi MP4 ya. Jadi nanti kalau saya punya 5 slide berarti 5 kali 5 detik videonya, slide-nya menjadi 25 detik begitu. Begitu ya. Nah, kalau di dalamnya ada video lagi yang di-play, dijalankan lagi, ya otomatis tambah lama lagi menyesuaikan panjangnya video yang Bapak Ibu ikutkan ke Canva itu tadi. Bisa dipahami Bu Kamila pernyataan saya? Oh, iya Bapak. Nanti kalau misalnya memberikan ke murid Bapak, memberikan linknya, berarti murid itu juga harus punya jaringan internet dan bukanya dari Canva itu ya Pak? Ya, kalau Ibu Kamila nge-share link, maka otomatis dia bentuknya adalah
online, harus dibuka secara online. Kalau offline dia tidak akan bisa dibuka. Tetapi kalau di-download terlebih dahulu dalam bentuk MP4 atau video, siswa bisa membukanya dimanapun dan kapanpun kalau sudah di-download. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sami-sami. Coba saya share screen bagaimana caranya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Catur apa ya? Catur pertanyaannya adalah bagaimana Pak caranya untuk oh ini tadi saya bikin ini. Nah, misal seperti ini ya Bu Catur. Hyperlink ya Bu Catur ya. Oke Pak, hyperlink. Ini misal saya contohkan ini Bu Catur. Saya punya tombol next ini di halaman 1. Mau saya larikan dia ke halaman. Nah, ini adalah halaman 3 ini ya. Halaman 3. Oke. Ini contohkan. Dan sekarang saya testing. Sekarang di halaman ketiga ini akan saya buat kembali lagi ke halaman 1 ya, berarti saya harus mencari button atau tombol ya di search template ini atau elemen ini ya, di elemen mohon maaf, di elemen Bapak Ibu bisa ketikkan saja button ya, bahasa Inggrisnya tombol, button ini. Di sini banyak sekali tombol yang keren gitu ya, yang tidak ada gambar mahkotanya Bapak Ibu. Tapi nanti pada saat dipindah ke PowerPoint berubah ya Pak ya? Disimpan dalam bentuk PowerPoint? Apa ya, buttonnya kalau dipindah ke dalam bentuk PowerPoint, setahu saya buttonnya tidak berfungsi Bu. Berarti disimpannya MP4 nggih Pak? Disimpan dalam bentuk ya, MP4? MP4 bisa, tetapi kan MP4 juga nggak bisa diklikkan buttonnya Bu. Berarti share link aja nggih Pak nggih? Pada saat nanti di LMS. Oh nggih. Oke, leres begitu Bu. Nah, ini contoh. Sebentar, masih proses. Ini terlalu besar, saya kecilkan. Nah, laptopnya lama ini. Ini kok nggak ada gambar. Saya aja ganti yang lain. Nah, ini saja nih tombol ini ya. Yang ini aja yang warna hijau. Oke. Nah, ini kita kecilkan. Lalu kita putar dia supaya jadi tombol fade. Saya putar, tapi kenapa dia belum berefek? Nah, misal seperti inilah. Ini kita taruh di sini, di pojok ya. Misalnya hari ini saya luruskan dulu 180 derajat. Nah, sudah. Lalu di sini objeknya diklik Bu. Lalu ada tanda rantai ini, link ini. Lalu Ibu klik saja. Nah, kita mau ke slide 1 misal. Nah, oke. Sip. Page. Iya, nah, ini misal saya play. Saya presentasikan. Nah, dia akan ke slide 3. Mana sudah saya baca. Wih, sudah saya baca slide-nya. Sebentar, jadi sudah.
Oh, belum di-link-kan. Ini ke link ketiga. Saya play. Canva itu kalau berbayar, seingat saya 95.000 sebulan, Bu. 95.000 sebulan untuk 5 akun ya. Jadi kalau Bapak Ibu kerja sama temannya, saya klik jalan, Bu. Coba aktif ini. Masih berpikir. Coba yang di sini aja. Nah, begini harusnya tuh begini. Yang ini harusnya jadi begitu, Bu. Iya Pak, nggih. Saya cobanya. Terima kasih nggih Pak Sariful. Oke, ini nanti kalau yang di sini kok mengganggu, ini bisa kita gembok dulu. Ya, yang enggak saya gembok yang ini. Ini ikut bergembok. Nah, ini kan nggak ikut bergembok. Saya blok. Ini, nah, ini lalu jadikan grup. Nah, tombolnya jadi 1, lalu saya linkkan ke slide ke-3. We haven't Tidak been bisa, Pak. for Oke, ya. Bisa menyimpan desain. Oke. Mungkin dia lelah. Iya Pak, terima kasih. Saya cobanya nggih Pak. Bu, ya. Itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau presentasi lagi. Di sini juga ada ini Bapak Ibu kalau mau menampilkan diagram, mau presentasi ke kepala sekolah gitu, tolong dong tampilkan data ujian nasional tahun kemarin begitu ya. Ini ada chart ini. Bapak Ibu bisa pilih mau model chart apa sih ya saya ya begitu. Biasanya yang paling familiar kan gini ya Bapak Ibu. Tinggal klik ini saja nanti muncul gini. Nah, tinggal datanya diganti di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, ini data tahun 2019. Ini data tahun 2020. Ini data nggak usah 2 tahun aja ya. Ya 3 tahun nggak apa-apa lah. 2021. Nah, lalu di sini katakanlah matematika nilai SD. Lalu ada IPA. Di SD itu ujian nasionalnya apa Bu? Ini saya blok agak lama ya. Ini mau saya del ini baru saja. Jadi saya punya 2 data. Ini datanya nilainya 90. Ini 45, ini naik 100 karena bantuan orang tua. Ini 90. Nah, ini bisa kita tambahkan 6, 9, 5, 87. Nah, jadi datanya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak nggak kelihatan share screen-nya. Solid. Iya. Oh, dari tadi saya ngomong nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Nah, kok diam saja? Saya kira masih di Aduh. Dikira jaringan, Pak. Aduh. Ya. Mohon maaf. Terus tadi waktu saya share screen yang menjawab pertanyaannya Bu Catur, muncul Bapak, muncul tadi. Kelihatan. Oh, tadi Pak muncul. Ya ini loh maksud saya. Saya tadi membuat ini chart ini tabel ini loh Bapak Ibu.
Nah, ini diagram, chart. Nah, bisa kita rubah. Bapak Ibu diminta kepala sekolah, katakanlah begitu ya. Nah, atau mau diganti garis juga bisa. Wah, nggak jelas garis. Atau yang lainnya begitu ya. Jadi lengkap sekali sih ya sepertinya di sini. Nah, begitu. Di chart ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencarinya, posisinya itu ada di more, lalu di chat. Atau sudah muncul di tempat Bapak Ibu di sini? Chat. Menurut saya sudah muncul di sini sih ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu yang belum muncul bisa dicari gitu. Chat. Nah, begitu Bapak Ibu. Monggo, ada pertanyaan Bapak Ibu atau kita lanjutkan presentasi? Iya Pak, ada pertanyaan Pak. Oke, silakan Pak. Ini Pak, tadi saya coba membahas tentang statistika. Kemudian saya mau melampirkan tabel di dalamnya Pak, di dalam Canva itu. Saya cari-cari nggak ada Pak, gimana tuh Pak ya? Tabel. Oke, tabel bisa digunakan dari apa itu namanya? JPEG di screenshot Bapak. Kalau mau tabel dijadikan. Oh, di screenshot Pak ya? Ya, image ya. Saya contohkan. Kalau di sini bisanya dia hanya chart Pak. Chart itu artinya diagram ya. Tabelnya tidak akan muncul ya. Iya Pak, jadi saya lihat cuma diagram aja Pak. Ya betul Pak. Jadi hanya diagramnya saja. Nanti Bapak bisa screenshotkan, taruh di sini. Sampingnya diagram, sampingnya adalah apa itu namanya chartnya begitu ya. Ini chartnya begitu. Tidak dalam bentuk tabel, ini sudah dalam bentuk diagram. Begitu Pak Hering ya. Oke, makasih Pak ya. Oke. Ya, bisa kita ambil dari Word atau Excel Bapak itu untuk tabelnya. Monggo yang raise hand lagi, siapa? Ada lagi? Oh, ada lagi. Sebentar. Rahayanu Jumiati, monggo Bu. Rahayanu Jumiati ya, monggo Bu Rahayanu. Bu. Atau Bu Irianti dulu monggo. Iya Pak, ini Pak mau tanya. Kalau menggunakan Canva berarti untuk pembuatan video pembelajaran biasanya kalau di kelas 1 kan kita sebelum kelas 1, kelas 2, kelas bawah itu kalau sebelum memulai pembelajaran kan kita ada menyanyi Pak. Kebiasaan saya itu selalu memberikan, ngambil di YouTube, saya biasanya itu buat ada musiknya gitu Pak. Kalau pakai Canva itu ada tidak Pak, menyisipkan lagunya itu Pak? Ada Bu, tadi Bu. Pakai link bisa atau filenya atau filenya langsung ditaruh di Canva, masukkan video, bisa Bu. Ya, tapi pas waktu saya jadikan itu Pak, jadikan ke PowerPoint ya, itu cuma tinggal gambar Pak. Iya. Ya kalau jadikan PowerPoint tidak bisa Bu. Kalau dijadikan video berarti bisa ya Pak? Dijadikan video bisa, dijadikan tetap di Canva juga bisa Bu. Oke, begitu Bu. Soalnya gini Pak, daerah saya itu kan jaringannya susah Pak. Untuk pakai online di Canva ini kan tidak mungkin Pak. Berarti kan harus offline download. Ya kalau offline Ibu bisa menggunakan solusi kedua yaitu PPT biasa Bu, seperti biasa atau Canva tapi tanpa video, nanti di-download ya dari desain-desainnya ngambil dari Canva. Lalu di-download seperti punya Pak Anton tadi. Nah, dari PPT yang sudah jadi atau dari Canva yang sudah jadi PPT, baru dimasukkan videonya. Nah, seperti tadi punya Pak Anton itu. Pak Anton kan dia dari Canva ke PPT. Nah, dari PPT itu baru ditambahkan videonya. Nah, opsinya bisa seperti itu, Bu, jika mengalami hambatan dalam jaringan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayuni Jumiati. Ya Pak, saya mau coba ini Pak ya, saya masih belajar ya saya Pak. Oh, mau presentasi Ibu? Ya, saya mau coba ini Pak ya. Oke Bu, silakan saja Bu.
Oke, silakan Bu. Seluruh layar. Sudah kelihatan Pak ya? Baru kelihatan wajah Ibu, Bu. Belum, Bu. Bu Siti Nur Asia kok hari ini tidak banyak berbicara. Bisa ya. Gangguan jaringan Pak, Jawa Timur Pak. Sinyal, Bapak. Sinyal. Putus-putus nggak nyampe ke saya itu. Masa. Sekarang klik ya. Nah, ini sudah jadi Bu Rahayu ya. Ya. Ini layarnya siapa ini? Bu Rahayu. Ntar dulu Pak, lagi masih belajar saya Pak. Ya, silakan Bu. Nah, Sudah kelihatan Pak ya? Sudah Bu, siap, mantap jaya. Ya coba dipresentasikan. Di tanda panah itu samping angka 7 itu. Ya itu boleh itu tampilkan. Ya. Ini tentang tema 2 di kelas 5. Tema 2 kelas 5 tentang hak dan kewajiban anak di rumah, Pak. Oke, Bu. Yang pertama, kita ajarkan apa itu hak dan kewajiban anggota keluarga. Berbeda-beda antara hak dan kewajiban antara anak, ibu, dan ayah. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan sesuai dengan keinginan seseorang tersebut. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan sebagai anggota dari keluarga. Di sini saya tampilkan hak dan kewajiban dari ayah. Bisa dilihat teman-teman? Bisa Bu. Bisa sekali Bu. Bisa Bu, jelaskan. Di sini Pak, intinya saya lagi belajar yang layar kampa ini aja dulu. Kalau materinya kan sudah paham semua, mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya cuma lagi belajar ini saja dulu Pak. Oke. Bagus Ibu. Seperti ini yang bisa saya tampilkan untuk kampa untuk modul 6 ini Pak ya. Maaf lagi belajar. Ya Bu, Ibu tidak perlu minta maaf Bu, tidak ada yang salah. Sekian Pak, cuma itu yang bagaimana tanggapan teman-teman yang lain. Sekian Pak. Ya, tanggapan kami adalah bagus Bu Rahayanu Jumiati sudah Rahayuni Jumiati sudah berani presentasi ya. Nggih Pak. Bu Rahayuni ini dari mana Bu? Lombok Pak, NTB. Oh ya, Lombok ya. Sendiri dari Lombok ini Pak. Siapa Bu? Sendiri saya dari Lombok di kelas ini. Oh ya, saya dari Cabe Bu. Ya Bu Rahayuni Jumiati, masukkan ya Bu ya. Tadi yang Ibu tampilkan itu adalah backgroundnya warna apa Bu? Merah. Orange ya Bu ya. Pink orange gimana ya, gitu. Pink orange ya. Lalu hurufnya warna apa tadi Bu? Putih. Warna putih ya. Nah, ketika orange ketemu putih itu dari segi keterbacaan itu kurang Bu warnanya Bu. Ya, orange. Ya, nggak apa-apa Bu, ini kita memberi masukan orange, nanti bisa hurufnya warna hitam saja Bu, nanti akan lebih kelihatan. Tidak sakit di mata siswa begitu maksud saya Bu. Ya, atau Ibu bisa menggunakan warna netral sebagai background yaitu warna putih begitu ya, atau kombinasi dari warna hijau atau yang kuning gitu itu bisa ya. Itu namanya kekontrasan warnanya lebih enak dilihat tuh. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Rahayuni Jumiati itu terkait dengan banyaknya kalimat dalam satu slide ya. Nanti mungkin bisa Ibu kurangi. Satu kalimat isinya hanya hak saja ya. Haknya tidak usah ditulis semuanya, nanti siswa dipancing. Ini sudah saya contohkan haknya. Coba sekalian sebutkan lagi contoh hak seorang ayah itu apa. Nah, begitu. Lalu slide selanjutnya kewajiban. Nah, begitu Bu. Jadi tidak dalam satu slide itu penuh dengan teks yang harus dibaca oleh perlu pemaparan yang banyak siswa, ya Pak. Begitu ya. Begitu nggih Bu Rahayuni Jumiati. Nggih. Ya, terima kasih Bu Rahayuni, saya belajar dengan baik. Masih belajar. Karena tidak pernah kita pakai
laptop juga nggak pernah di kelas, nggak ada wifi juga di sekolah. Ya, oke, Bu. Ya, ini namanya belajar Bu Ita Purwitasari, halo Bu Ita. Iya, Assalamualaikum Bapak. Ya. Saya coba ya Pak. Mulai tadi saya belajar ini bingung. Saya coba ini Pak. Saya coba presentasi ya Pak ya. Silakan Bu. Ini mulai tadi jaringannya juga nggak Pak, nggak mendukung. Oke, monggo Bu Ita, silakan. Bentar Pak. Muncul Pak. Alhamdulillah. Muncul. Ya. Di sini saya mencoba Pak buat dari kanvas, tapi saya simpan PowerPoint ya Pak ya. Ya, bagus. Ya, di sini saya membahas tentang keberagaman budaya Indonesia, yaitu pelajaran kelas 4 matematik 51 ya Pak ya. Yang kedua yaitu bentuk keberagaman budaya namanya dari tarian daerah, contohnya tari Bung Jumpa dari Aceh. Di sini di slide ketiga saya mencontohkan video Bapak, karena berhubung di kanvas waktu di PowerPoint tidak bisa, jadi saya manual ini videonya Bapak. Ini jadi saya menampilkan contoh tariannya ya Pak ya. Jadi siswa itu diharapkan melakukan juga. Jadi setelah melihat video, siswa saya disuruh mempraktekkan Pak dengan video yang saya bagikan itu Pak. Dan terakhir ini salah satu contoh hasil tarian siswa saya ya, karena kemarin waktu saya mengajar saya lewatnya WA Pak, enggak lewat Gmeet atau lewat Zoom, karena daerah sini enggak bisa kalau pakai link seperti itu, bilangnya HP-nya enggak kuat, error apa gitu. Jadi hanya bisanya lewat WA menjelaskan, setelah itu mengirim video hasilnya itu ke saya Bapak, gitu Pak. Oke. Dan yang terus ini Ibu lagi kenapa mana, Bu? Kenapa Pak? Ini Ibu lagi di mana sekarang, di rumah? Saya di rumah Bapak. Oh, di rumah ada sinyal ya? Iya Bapak. Kebetulan saya rumahnya di perumahan SD Bapak. Oh gitu. Iya. Isinya guru SD semua berarti? Kenapa Pak? Isinya guru SD semua? Enggak, kebetulan di sini perumahannya hanya 2 lokal Bapak. Kebetulan cuma dua guru yang menempati Pak. Oh gitu, ya. Ya, lah di sini Pak, dari hasil yang saya tampilkan ini Pak, saya kesulitan ingin itu loh Pak. Ada tanda yang mau klik next selanjutnya gitu tuh loh Pak. Mulai tadi di Canva saya enggak bisa cari itu Bapak. Oke, ya. Kalau di PPT dia nggak bisa Bu, jadi menghilang tandanya itu. Oh, gitu. Ada tapi nggak berfungsi. Oh gitu ya Pak ya, iya. Ya, Karena saya masih di Canva juga baru tadi nih Pak, mulai juga baru belajar tadi, mulai Bapak yang ngasih materi, jadi mulai tadi itu belajar. Sampai, ya Bu. Iya, terganggu jaringan juga Bapak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi namanya Canva itu bukan sebuah kewajiban yang harus digunakan oleh Bapak Ibu ya. Ini hanya sebuah alternatif solusi untuk pembelajaran selain yang sudah kita kenal dengan namanya PPT begitu ya. Nah, kalau Ibu terbiasa dengan PPT itu juga sudah bagus ya, berarti Ibu sudah bisa menggunakan media pembelajaran ya. Tetapi dengan bantuan Canva seperti tadi Bu Ita kan nanti menambahkan ini Bu, desain-desainnya diambil dari Canva lalu dimasukkan ke PPT. Nah, itu kan sebuah kombinasi yang menurut saya juga bagus begitu ya Bu ya. Oh iya Pak. Nah, begitu bisa dipakai Bu. Nah, iya. Ya. Terima kasih Bu Ita. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu Sarifatul Laili mau presentasi? Oh, Bu Eka Kusuma. Silakan Bu Eka Kusuma Wardani. Ya, saya mau izin share screen ya Pak ya. Silakan Bu Eka.
Ini ya Pak ya. Untuk ini yang pertama saya merancang media berbasis teknologi dalam pembelajaran IPA di SD, yaitu tentang penanaman konsep daur air. Kegiatannya, guru menyiapkan perangkat teknologi untuk bahan ajar dan laptop untuk siswa. Karena di sekolah kami itu ada sekitar 9 laptop ya Pak ya. Jadi untuk pembelajaran ini luring itu sudah mencukupi satu anak itu satu laptop. Lalu guru menunjukkan kepada siswa tentang video berdasarkan materi penanaman konsep daur air dan disajikan dengan bantuan proyektor. Setelah itu siswa mengamati video tersebut dan memberikan pendapatnya. Nah ini Pak kegiatan di sekolah kami. Jadi anak-anak itu sudah dikoordinasikan untuk menggunakan laptop ya, satu anak satu, walaupun ada yang belum paham untuk mengoperasikannya atau ada yang belum bisa membaca, tapi mereka bisa tahu itu tombol-tombol mana yang akan diklik gitu. Setelah itu, ini saya mencoba memutar video dari YouTube saya tentang penanaman konsep daur air. Nah, bisa jalankan videonya. Oh iya. Sudah kedengaran, Pak? Ya, sudah Bu, kedengaran Bu. Ya. Dengar. Ini saya percepat ya, Pak ya. Ya, ya Bu. Ya. Video ini saya buat di itu Pak Insut. Saya membuat PPT dulu, lalu saya buat videonya melalui Insut. Nah, Oh iya. Jadi itu PPT yang divideokan ya? Ya, PPT yang divideokan saya ubah di Insut Pak. Jadi agak rumit sih, tapi nggak apa-apa belajar. Ya, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, Ibu membuat di PPT, lalu divideokan, lalu dimasukkan ke Canva, ya Bu ya? Ya, ini ya Pak ya, ini anak mengamati, lalu setelah itu ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak. Dan juga setelah itu anak saya beri tugas untuk membuat PowerPoint tentang proses daur air, dan juga mempresentasikannya menggunakan LCD ya Pak ya, dengan bantuan guru. Lalu untuk kajiannya ini siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada materi, lalu siswa lebih mudah memahami materinya, siswa memiliki kompetensi yang lebih baik, dan siswa menjadi bergairah dalam belajar. Soalnya kalau menggunakan hanya ceramah saja ya Pak ya, itu anak itu kadang ngantuk terus inginnya cepat pulang, tidak mau belajar. Terus waktu untuk pembelajaran pun dapat dihemat karena TIK membantu guru memfasilitasi siswa untuk belajar. Lalu kendalanya itu minat belajarnya kurang, lalu siswa belum bisa mengkooperasikan komputer dengan baik, terus kondisi lingkungannya itu dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Lalu yang terakhir itu jaringan internet sedang ada gangguan, jadi kegiatan pembelajaran berbasis TIK itu tidak bisa berjalan dengan maksimal, Pak. Jadi guru itu harus memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan, terus menugaskan kepada siswa tentang penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi itu tersebut. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon koreksinya. Oke, terima kasih Bu Eka ya. Mungkin Ya, nanti Pak. itu Bu Eka masukannya nanti ketika di judul itu fontnya itu, tapi nanti ketika di badan PPT atau isi PPT fontnya diganti ya Bu ya, mungkin hurufnya lebih tidak tebal begitu ya. Oh Itu iya kan Pak. hurufnya tadi tebal semua ya Bu, bold semua ya. Iya. Ya yang bold nanti cukup judulnya saja mungkin ya Bu. Iya. Oke. Lalu tidak harus kapital semua ya Bu, bisa dibuat huruf kecil. Ya Pak, itu tadi susah jaringannya mau edit hurufnya itu lama Pak, muter-muter.
Ya, nggak apa-apa. Paling kita Ibu sudah Ya. tahu ya ada aplikasi lain selain PPT. Oke. Ya. Terima kasih Bu Eka Kusuma Ya, atas Pak. kesempatan presentasinya. Bu Syarifatul Laili sudah menampilkan wajahnya, sepertinya mau presentasi. Suaranya masih dimute. Iya, Pak. Oke, oke. Monggo Bu. Gimana Ibu? Nah, nanti kan Bapak Ibu diminta upload ya, diminta upload PPT kan Bapak Ibu. Nah, nanti di kolom berapa? Ya. Bentar, saya cari. Kolom Nah, itu analisis, Bapak Ibu. Bapak. Iya, Bapak Ibu tidak harus upload PPT ya. Cukup ininya saja, linknya saja boleh, link Canva-nya saja boleh. Nanti saya cek satu persatu. Wah, ini pakai apa ini Bu? Jadi kalau di maaf Pak. Oke. Ya, Bu dari Rizka gimana Bu? Iya, mau tanya Bapak, ini kan kalau misalnya ada beberapa kalau diunduh kan memang tidak bisa ini tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi Ya. maturnya kalau yang untuk PPT itu yang diunggah itu hanya link Canva-nya gitu Bapak. Betul sekali, linknya saja tidak apa-apa Ibu. Oke. Bapak, satu lagi Bapak. Itu apa untuk membuat itu Bapak, video yang per slide itu Bapak. Kalau pada saat mau membuat tadi kok nggak bisa muncul kameranya itu gimana gitu Bapak? Oke, nanti saya ulangi lagi ya Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Jadi nanti kan Sudah Bapak belum, Ibu. Kak? Oh, saya belum lihat Bu, saya lagi lihat ini sebentar. Oh, sudah bisa Bu? Ya, silakan Bu. Iya. Ini saya tadi buat Canva, terus dijadikan video. Iya, betul. Cuma Ini bagus seperti Bu. ini Pak. Coba. Nanti ini saya download dari YouTube, terus baru bisa dimasukkan videonya. Nyanyi. Ini untuk kelas 1 mengenal anggota tubuh. Saya cepatkan ya Pak ya. Bagus kok Bu. Gambarnya bagus. Baru belajar Pak. Itu baru. Iya. Hidup saya satu, dua kaki saya, dua telinga. Sudah, terus nanti dikasih lembaran. Kalau anak 1 kan susah ya Pak ya. Jadi masih pakai lembaran, nanti tinggal Ya. menjodohkan aja. Kelas 1 ini ya. Terima kasih. Nggih. Ya. Oke, sudah bagus Bu Syarifatul. Nah, itu tadi Bu Syarifatul terima kasih, Pak. bisa mencontohkan video yang dimasukkan ke Canva lalu dijadikan video bersama itu ya. Video presentasi. Ya. Oke, terima kasih Bu Syarifatul. Lalu saya izin presentasi sebentar terkait dengan ini. Nah, nanti kan Bapak Ibu diminta membuat ini ya kan. Upload filenya nanti bisa berbentuk upload file, kita harus PPT di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh upload file Microsoft Word yang berisi atau PDF yang berisi link Canva-nya. Boleh Bu? Ya, jadi tidak harus PPT. Kalau PPT ya monggo, tapi kalau PDF yang isi alamat daripada Canva. Nah, begitu boleh Bu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak. Oke, nah begitu ya. Jadi nanti tinggal ditaruh saja begitu. Lalu tadi ada pertanyaan terkait Canva, apa ya Bu dari Rista tadi ya? Iya Pak, mau buat video Bapak. Ini kok
pada saat rekam sendiri itu nggih, start rekam itu di webcamnya nggak bisa Bapak. Apa dari webcamnya atau Oh, gimana? berarti webcamnya Ibu itu Bu, webcamnya Ibu sedang dipakai buat Google Meet ya? Oh gitu nggih Bapak. Di- Jadi harus mati dulu. Iya, dimatikan dulu Google Meet-nya untuk kameranya untuk Google Meet dimatikan dulu, lalu dipakai lagi. Bisa Coba nggak Bu? nggih, Pak. Coba Bu, bisa nggak? Nggih. Atau jangan-jangan kameranya Ibu. Ini ya Bu ya, saya tunjukkan di sini ya Bu ya. Saya kameranya juga pakai Google Meet ini. Sepertinya bisa. Tadi Bapak bisa soalnya. Iya, ya Bu. Waktu Ini. pakai itu. Ini saya contohkan. Jadi di present and record. Ini tadi sudah saya present and record kan, yang ini aja, yang lain yang belum. Sebentar ya Bu ya. Ini aja. Coba dicoba belum Bu? Mana nanti kan? Lama juga tampilnya ya. Oke, kita presentasi. Mohon maaf ini lama sekali ya di home-nya. Nah, misal saya punya PPT atau Canva seperti ini. Lalu kita akan membuat. Apa itu belum berubah kita. gambarnya? Belum berubah? Iya. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Sekarang sudah muncul. Sudah, Bapak. Oke. Saya mau ini. Oke, ini ya saya ya nambah slide lagi lah. Biar agak keren gitu. Nah, ini Bu caranya. Ya, Mau Bapak. video ya di sini. Siap. Present and record. Lalu kita go to recording studio. Kita masuk ke studio. Nah, ini sudah muncul saya. Nah, itu wajah saya. Itu saya kok nggak muncul ya, Pak? Bentar, Pak. Nah, ini kameranya Ibu mungkin di sini. Atau mau suara? Belum bisa saya, Pak. Diulangi, Pak. Langkah-langkahnya, Pak, diulangi. Gimana? Iya, belum bisa diulangi. Belum bisa ya. Oke, saya Langkah-langkah. ya kita ulangi langkah-langkahnya. Pertama adalah basmalah terlebih dahulu. Ini Bu, di sini Bu, tanda titik 3 ini Bu. Titik 3. Ya, diklik. Lalu ada present and record. Ada Bu. Present and record. Oke, bagus. Klik saja. Present itu ya. Ya. Iya betul. Nanti muncul seperti ini, record yourself while talking over, bla 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 itu ya. Lalu butuh recording studio. Nah, ini muncul gambar saya nih. Ini aktifkan kameranya. Nah, sudah ya Bu ya, aktif kameranya. Lalu kita start recording. Ini bisa ditambahkan catatan juga nih. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Lembayung, peraturan kelas oleh Bu Sari ini ya. Nanti kita akan belajar mengenai peraturan apa saja sih yang diperbolehkan di kelas kita ya. Yang pertama itu peraturan yang pertama adalah silakan makan sepuasnya di dalam kelas. Yang kedua, jika kalian makan, maka Bapak Ibu guru juga harus diberi. Muncul enggak, Bu? Ya, end recording. Oke, sudah end recording. Iya, muncul. Muncul kan? Iya. Iyalah, masa enggak Share ke murid langsung di-share ya Pak ya? Nggak usah disimpan. Ya, boleh langsung di-share. Ini otomatis menyimpan kok. Ini uploading, ini kita upload rekaman kita. Ini jadinya video ini kalau sudah ada gambar kita kerekam gini nanti jadinya video, bukan PPT lagi, bukan Canva lagi. Nah, ini kan save dan exit. Saya simpan otomatis lalu saya tampilkan. Hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Mana gambar saya? Kok tidak muncul?
Kemana gambar saya? Oh, sebentar. Saya ulangi lagi. Tulisan and record. Oh, ini sudah ada nih. Tadi kok nggak mau ya di itunya ya. Coba saya download. Kalau di sini saya mainkan apa yang dicoba. Oh, kalau di sini PPT tidak muncul ya videonya ya, gambar saya. Tapi bisa kita munculkan di yang kita download nih tadi ya. Coba saya klik ya. Kita buka coba. Oh, belum ke download. Bentar nih Bapak Ibu. Download, masih di download. Nah, ini dia. Coba kita buka bersama-sama. Mana videonya? Bentar Bapak Ibu. Barusan terputus lagi sambungannya Bapak. Siapa Bu? Saya. Oh, yang nanya. Oh, kenapa Bu kok suka putus nyambung? Error Bapak. Sudah pakai ini, saya pakai M3, siap M3, Telkomsel, terus ada dari sambungan WiFi. Jadi jaringan Bapak. Oke, nggak apa-apa Bu. Itu hal yang biasa lah. Nah, ini mungkin. Nampak ya Bapak Ibu? Bapak. Tampak. Peraturan kelas oleh Bu Sari ini ya. Nanti kita akan belajar mengenai peraturan apa saja sih yang diperbolehkan. Belum, Pak. Oh, belum nampak? Itu. Sudah. Bentar, stop sharing dulu. Saya sharingkan. Webcam ku mati. Sudah nampak belum? Belum ini. Ini mulai. Sudah nampak. Sampun. Sudah, Pak, sudah. Nah, ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Lembayung, peraturan kelas oleh Bu Sari ini ya. Jadinya seperti ini Bu. Belajar mengenai peraturan apa saja sih yang diperbolehkan di kelas kita ya. Silakan makan sepuasnya di dalam kelas. Yang kedua, jika kalian makan, maka Bapak Ibu guru juga harus diberi. Muncul nggak Bu? Muncul. Bapak, untuk gambar videonya ada gambar kamera sih hilang Pak. Jadi nggak bisa.
Punya siapa ini? Oh, kameranya Ibu berarti mungkin ya Bu ya? Ayo Pak. Ya. Apa di pengaturan webcamnya ya Pak? Di laptopnya? Ya, Bu, boleh. Ya, Bu. Suaranya hilang lagi ya? Oh, ada. Enggak, Bu. Saya masih di sini, Bu. Nggak kemana-mana. Ya, mungkin di pengaturan webcam-nya, Bu. Ya, oke. Bapak Ibu, ada yang lain yang mau presentasi? Saya coba. Oke, ya sudah. Monggo Bu Siti. Aduh, dredeg. Kayak Anda ini, saya yang dredeg juga ya Pak ya. Dredeg kenapa? Jendela berarti ya. Terus ini berarti ya. Ini ya berarti. Iya. Kok enggak bisa ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan apa belum? Kelihatan? Kelihatan. Oh, sudah. Belum kelihatan. Oh, belum. Terus bagaimana lanjut? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media belajar tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Di sini ada tematik, yaitu akan membahas tentang bagian-bagian dari bunga dan negara anggota ASEAN. Seperti apa? Ini ada slide yang kedua. Slide yang kedua yaitu yang akan dipelajari tentang bagian-bagian bunga sempurna. Di sini nanti akan dijelaskan tentang kok angel. Apanya Bu yang angel? Diklik tidak muncul Bapak. Sinyal lagi mungkin ini ya. Ya, diklik bawahnya Bu, yang slide kelima yang diklik. Ini slide yang kedua. Di sini ada gambar bagian-bagian dari bunga. Ini ada yang pertama ada kepala putih, yang kedua tangkai putih, dasar putih, dan di sini yang keempat kepala sari, yang kelima rangkai sari, yang keenam di sini ada bakal biji, yang ketujuh mahkota bunga, yang kesembilan adalah tangkai bunga. Itu adalah gambar bagian-bagian dari bunga. Fungsinya seperti apa? Langsung saja, ini ada fungsi bagian-bagian dari bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga berfungsi memikat serangga agar hinggap pada bunga untuk membantu penyerbukan. Terus di sini bakal biji fungsinya sebagai berikut. Bagian yang akan berkembang menjadi biji terletak di dalam bakal buah yang akan berkembang menjadi buah. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Langsung slide yang ketujuh. Slide yang ketujuh itu nampak putih. Putih berfungsi sebagai kelamin betina, sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Slide yang ke-8 di sini yang akan dipelajari tentang alat perkembangbiakan bunga. Slide yang ke-9 di sini alat kelamin atau alat perkembangbiakan. Di sini ada benang sari dan putik. Langsung di slide 10. Nah, ini seperti ini peristiwa jatuhnya serbu sari di atas kepala putih. Dan pembuahannya seperti ini, di sini diawali dari kepala putih, langsung masuk ke serbuk sari, langsung ke inti sel. Di sini terjadi pembuahan. Langsung slide selanjutnya, di sini negara-negara ASEAN. Karena tematik tadi sudah saya bahas ya, karena tematik di sini ada gambar dari lambang negara ASEAN. Setelah itu di sini ada nama-nama negara anggota ASEAN. Nama-nama negara anggota ASEAN ada 10 tampak di gambar di situ ya. Langsung saja tugas selanjutnya di sini ada tugas klik. Maksudnya di sini tugasnya ini silakan nanti anak-anak
membuka di Google Drive dalam bentuk LKPD. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Sudah, kalau sudah langsung di sini kembali lagi ke slide terakhir. Sudah, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti. Ini Canva yang dipindahkan ke kembali ke PPT, Google. ya? Apanya? Kenapa Bapak? Ya. Kenapa Canva Bapak? yang dibawa ke PPT kan ini. Canva yang dibawa Iya, ke PPT. iya, ke bawah ke PPT. Oke, Ada bagus, kenapa Bu Bapak? Siti Nurhasiah. Mungkin ada penambahan? Ada videonya Bapak? Sudah bagus. Sekalian. Iya, ya. Sudah bagus, Bu. Oh iya. Oh tidak Ya, perlu bagus, ini ya? Bu. Oke, terima kasih Bapak. Videonya ada Bapak? Bisa jalan kan? Bisa. Tapi tidak ada Oke. suara. Seperti ini langsung. Mana, Bu? Halo, Bu Siti. Oh, enggak bisa ini. Oh, enggak bisa kok. Oke, sudah, Bu. Nggak Alah, apa-apa. enggak bisa Bapak. Oke, terima kasih Bu Siti Nurhasiah. Presentasi bisa dihentikan, Bu. Dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Mohon maaf Bapak Sudah. Ibu, ini sudah pukul 2. Saya kira cukup dulu ya untuk presentasi pertemuan kita pada pembelajaran pendalaman TIK, nggih? Iya, Bapak. Ya. Silakan. Iya, Bapak. Ya, Bapak. LMS-nya diselesaikan supaya tercentang semua. Putus-putus ya? Kok putus-putus ya? Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan belajar bersamanya. Kembali lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri nggih. Kita hari pertama dan hafalan hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri. Si Bapak mau Ya. Oh, sudah selesai. Ya Bu, gimana Bu? Sudah Bu, gimana Bu? Mau apa Bu? Pesan es teh apa-apa? Oh, selesai ya. Baru Pengen saya nambah, ada. Bu Siti. Ya, putus-putus Bapak. Putus. Oh iya. Memang. Nggih, mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena saya 2:30 harus ngisi acara lagi. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Kembali lagi di pengembangan perangkat soal kedua ya. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.